Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mia Rusmiati SPD, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 di Universitas Pekalongan. Dengan NIM 1925007221. Asal instansi sekolah SMPIT Babu Salam Boarding School. Pada hari ini, Senin 24 November tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMPIT Babu Salam Boarding School dalam rangka penilaian uji kinerja. Dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah pada sarapan? Sudah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita selalu diberkahi, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan dipimpin Dania. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli, amin. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu, Amelia, Dania, Darusakit, kemudian Fahmi Idris hadir, Ibnu Saleh, Marwah, Maili, Nur Najma, Lesti Purnama, Lestiana, Rini Dela, Siti Selpiana, Tita, Taufik Sakit. Anak-anak, untuk tetap menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Kita sudah menyepakati kesepakatan kelas. Yaitu masih ingat yang pertama? Kemudian menghormati guru dan menghargai. Selanjutnya? Kemudian? Selanjutnya? Bertanggung jawab. Baik, semoga di pembelajaran hari ini kita masih tetap menerapkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Hari ini kita belajar apa? Matematika. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya membahas materi apa? Himpunan. Ada yang masih ingat apa itu himpunan? Apa Marwah? Himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan
Jadi tentang jenis himpunan. Ada yang masih ingat jenis himpunan? Apa ini? Apa saja? 1. Himpunan kosong, 2. Himpunan semesta, 3. Himpunan bagian. Nah, penyajian himpunan yang telah kita pelajari. Apa Dania? 1. Cara deskripsi, 2. Cara enumerasi, 3. Cara notasi himpunan. Oke, materi, relasi, dan fungsi. Topiknya adalah memahami dan menyajikan relasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memahami konsep relasi antara dua himpunan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyajikan relasi ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih semangat dalam pembelajaran di hari ini, mari kita tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Baik. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Berpikir. Fokus. Nah, Ibu tanya, ini tempat duduk kalian tempatnya seperti ini ya, berkelompok. Di sini ada berapa orang kelompoknya? 4. Ada 4. Ibu tanya, kamu menyukai warna apa? Kamu? Biru. Kamu? Kamu? Nah, ini kan berkelompok. Di sini ada 4 kelompok ya, menyukai warna yang berbeda. Nah, ada apa? Ada apa di antara kelompok kalian dengan warna tersebut? Ada apa? Kamu ada 4 kelompok menyukai warna yang berbeda. Ada apa? Di sana ada hubungan, yaitu hubungan di antara kelompok ini dengan di mana di dalamnya mempunyai warna yang berbeda, kesukaan warna yang berbeda. Maka hubungan seperti itu dinamakan dengan relasi. Sekarang untuk memahami kalian dalam penyajian relasi, mari perhatikan permasalahan berikut ini. Pak Hazim sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran olahraga berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket, Ahmad gemar berolahraga basket dan karate, Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang, sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menyajikan masalah tersebut agar lebih mudah kita pahami bagaimana bentuk hubungannya? Oke. Kalian sudah melihat video yang Ibu tampilkan barusan ya? Oke. Informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Apa, Najma? Ada 5 orang siswa. Siapa saja, Najma? Jangan jadi video tersebut. Informasi apa lagi? Apa Siti Selviana? Olahraga. Ada apa, olahraga apa saja di sana Selviana yang kamu ketahui? Ya. Dan 2 himpunan. Ya. Kita ibaratkan himpunan anak dengan A, himpunan olahraga dengan B. Anak himpunannya tadi sudah disebutkan oleh Najma. Ini 5 orang. Kemudian jenis olahraga sudah disebutkan oleh Siti Selviana ya. Nah, di sini itu terjadi hubungan. Ada yang ingat tadi Abdur menyukai basket. Berarti berhubungan si Abdur dan juga dengan berhubungan dengan olahraga
yaitu menyukai ya, hubungannya menyukai. Nah, hubungan seperti itu dalam matematika itu dinamakan dengan relasi. Jadi relasi itu, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan dari masing-masing anggota himpunan A ke himpunan B. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa hubungan dari himpunan A ke himpunan B dapat didefinisikan sebagai himpunan bagian dari A cross B. Tadi Ibu ulangi, ada 3 istilah. Yang pertama ada domain, yang kedua ada domain, yang ketiga ada atau daerah hasil. Penyajian relasi ada 3. Pertama diagram panah, ditulis di sini daerah asal, daerah kawan, kemudian dikasih panah, dihubungkan dengan panah. Kemudian yang kedua diagram kartesius, A, himpunan A itu sebagai X ada di bawah, himpunan B sebagai Y ada di sebelah sini, artinya di atas ya. Kemudian himpunan pasangan berurutan syaratnya harus ada tanda kurung tanda. Tapi sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Sebelumnya kan kalian sudah duduk secara berkelompok, tapi belum jelas kan mana kelompok 1 dan 2 ya. Ibu akan bentuk dulu. Yang ini kelompok 1 ya. Ibu kasih di sini, kasih papan nama kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ini ya. Ada papan namanya, Ibu bentuk kelompok. Di sini kelompok 3. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu kasih petunjuknya. Yang pertama di sini ada identitas kelompok. Ditulis nama kelompoknya ya. Perhatikan dulu. Ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya ditulis. Selanjutnya nanti dibaca petunjuk-petunjuknya dan juga perintahnya. Kasih titik, berarti di titik-titik kan dititikan di dia dikasih dot. Tadi kan di dalam di dalam diagram kartesius itu dikasih titik yang menunjukkan si ini menyukainya, dikasih titik seperti ini ya. Tadi kan ini di sini itu tadi hubungannya apa? Hubungannya dibaca di sini. Hubungannya itu adalah makanan yang iya, berarti hubungannya itu di sini itu makanan yang dipesan, karena si anak ini memesan atau apa? Memesan ya, memesan makanan. Jadi di situ ditulis yaitu hubungannya itu makanan yang dipesan atau memesan makanan. Sok ditulis. Misalkan si Rima menyukai apa, jadi pas lurus di sini titiknya, dikasih titik-titik lagi. Kelompok 3, kelompok 1 sampai mana? Sampai ini. Sok silakan didiskusikan. Jangan sampai ada yang kelewat ya pengisiannya. Dicek lagi. Kelompok ini, diagram panahnya dikasih panah nggak? Iya. Coba Ibu lihat yang mana tadi itu yang himpunan pasangan berurutnya dikasih tanda panah kurung kurawal nggak? Oke. Iya, kasih tanda kurung kurawal ya dalam himpunan pasangan berurutan itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, Ibu mulai dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Ayo kelompok 1 ke depan. Berarti gambarnya lagi di keping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Saya Dania. Saya Nadia. Saya Tita. Hasil diskusi dari kelompok 1. Diskusi dari kelompok 1, kegiatan 1. Diketahui himpunan anak A, Rima, Ana, Indah, dan Dian. Dan diketahui himpunan menu B,
soto, bakso, nasi campur, dan es krim es jeruk. Perhatikan bahwa terdapat kata yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan manusia, yaitu makanan yang dipesan. Diagram panah. Seperti apa Dania diagram panahnya? Silakan ditulis Dania. Spidolnya ini ya. Cek dulu ya Ibu spidolnya. Nah. Berarti ini menyajikan diagram apa Nu? Kartesius. Sok silakan. Di bawah dulu Najma harusnya kamu nulisnya itu. Perhatikan ya, sama gak? Sama gak? Silakan. Iya. Indah memesan soto dan dia memesan es jeruk. Ini himpunan. Apa itu namanya? Coba kasih tahu temannya apa itu? Diagram. Diagram kartesius. Himpunan pasangan berurutan. Rima memesan bakso, Rima es teh, Ana nasi campur, Ana es jeruk, Indah soto dan Indah es jeruk. Ada yang berbeda? Beda. Di mana yang berbeda kelompok 2? Di apa? Dianya tidak ada. Dianya tidak? Di mana Amel? Yang tidak adanya? Dian. Di himpunan apa? Di situ. Di apa ini? Mei atau Mei? Himpunan pasangan berurutan. Berarti Dian itu menyukai apa? Jadi es jeruk itu Dian, kelompok 1. Es jeruk itu adalah Dian. Hubungan yang dapat dibuat dari permasalahan di atas adalah makanan yang dipesan. Hubungan tersebut disebut dengan relasi. Terdapat beberapa cara untuk menyatakan relasi dengan diagram panah. Diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Berdasarkan permasalahan di atas dapat didefinisikan bahwa relasi adalah hubungan antar himpunan dari daerah asal domain dan daerah kawan berdomain. Baik, itu berarti penyampaian dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kelompok 2 ke kelompok 1? Ada? Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti tepuk tangan, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli kesini dong, lihatnya ke Ibu. Ya, silakan dilanjut. Hasil dari diskusi kelompok 2. Diketahui himpunan anak A. Rima, Ana, Indah, Dian. Diketahui himpunan menu B. Soto, bakso, nasi campur, es teh, jeruk. Perhatikan bahwa terdapat kata-kata yang menunjukkan himpunan adat dengan himpunan menu, yaitu makanan yang dipesan. Relasi merupakan konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan hubungan antara dua himpunan melalui berbagai bentuk penyajian seperti diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi bagaimana kelompok 2 itu jawabannya? Sama. Yang berbeda hanya di kesimpulan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan ke kelompok 2? Iya, apa Amel? Kan jawabannya sama ya, kelompok 2. Apa Amel? Pertanyaannya silakan. Di Diannya di mana Mel?
Diannya di apa? Jika Dian di mana? Tidak ada. Tidak. Dian es jeruk. Jika Dian es jeruk tidak ada, bagaimana? Katanya kelompok 2. Kemungkinan tidak ada es jeruk dan anggota himpunan anak hanya ada 3 dan anggota himpunan makanan ada 4. Bisa dipahami, Mel, jawaban dari kelompok 2? Bisa. Baik, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Cukup? Baik, tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Idris deket dong sama siapa? Sama Marwah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang. Nama saya Amelia, nama saya Siti Selviana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari berdiskusi. Dari hasil kelompok kami, hasilnya sama dengan kelompok 1 dan 2. Hasilnya sama juga. Hasilnya sama. Ada yang berbeda gak, Marwah? Ada yang berbeda gak? Hubungan tersebut disebut dengan relasi. Terdapat beberapa cara untuk menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat didefinisikan bahwa relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan lainnya, himpunan A dan himpunan B. Dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Oke, berarti kalian jawabannya dari kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 untuk penyajian jawabannya sama. Sama, yaitu himpunan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Berarti yang berbeda-beda itu apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya setiap kelompok berbeda-beda ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Cukup? Cukup, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, semuanya sudah sangat luar biasa mendiskusikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Berarti marilah kita apresiasi diri kita bersama-sama. Tepuk tangan untuk diri kita semua. Oke. Nah, tadi di kelompok 1 itu yang berbeda kesimpulannya. Kelompok 1 kesimpulannya adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B, cukup sekian. Kemudian di kelompok 2 hubungan dari daerah asal atau domain dengan kodomain yang disajikannya dengan diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Kemudian kalau itu pendapat kelompok siapa ya? Kelompok 2, kelompok 3 barusan teh. Kelompok 2 ya? Ya, yang kelompok 3 sudah menjelaskan. Kalau apa kesimpulan dari kelompok 3 barusan teh? Kesimpulannya apa? Iya, apa? Kesimpulannya? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan lainnya, himpunan A dan himpunan B. Dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Tuh, berbeda-beda. Kalau yang ini mah, yang kelompok 2 mah langsung dengan penyajiannya disebutkan, ini hanya sebatas hubungannya, itu dengan penjelasan lebih spesifiknya ya. Berarti semuanya mempunyai asumsi yang berbeda-beda terhadap relasi. Kemudian Ibu komentari ya untuk kelompok 1, meskipun tadi agak gugup ya, karena maklum ya kalau kelompok 1 itu kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama belum melihat orang lain ya. Ibu, nah nanti catatan untuk kelompok 1 jika ada presentasi di pertemuan selanjutnya diharap untuk melatih keberanian ya, menghilangkan rasa dagdikduk ya, supaya lebih berani lagi. Nah, masih semangat? Masih semangat. Baik, kita ice breaking lagi ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk
semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian berdiskusi satu sama lain, saling mengingatkan, saling mendukung ya, dan ketika di kelompok masing-masing saling berdiskusi kecil, suaranya ada yang kedengaran, ada yang enggak ya. Nah, jadi apa itu relasi yang telah kita pelajari? Apa itu relasi? Apa? Relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan. Apa? Hubungan apa? Antara daerah asal dan daerah. Hubungan antara daerah asal dan daerah kawan. Oke. Ada berapa penyajian relasi? Ada satu apa? Diagram. Kedua. Ketiga. Oke, tadi sudah Ibu sebutkan istilah relasi, yaitu ada apa saja istilah relasi? Ada kemudian ada kemudian ada range. Oke ya. Merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, ini refleksi hari ini. Silahkan ditulis di kertas ini ya, Ibu bagikan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Kelompok 2 dulu ya, gak apa-apalah. Kelompok 2 warnanya pink, ditulis nama dan kelompok. Misalkan kelompok 1 Dania, kelompok 2 Meli, kelompok 3 Amel. Ditulis. Dan pertanyaannya mana, Bu? Pertanyaannya Ibu ini. Ini di papan tulis, pertanyaannya silakan diisi refleksinya di kertas ini ya, anak-anak. Ini kelompok 3 berarti warna apa ya ini? Orange, silakan. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk materi selanjutnya tolong dipelajari di rumah ya. Dipelajari materi selanjutnya mengenai fungsi ya. Kalau tadi kan materi relasi dan fungsi. Hari ini topiknya memahami dan menyajikan relasi. Berarti pembahasan tentang relasi. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke materi tentang fungsi ya. Yang mana fungsi ini masih kelanjutan dari relasi. Jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ke sekolah, belajar ke sekolah, menjalani aktivitas kita sebagai siswa-siswi penerus generasi bangsa. Kita harus baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup oleh doa. Dipimpin doanya Dania. Siap, sebelum pulang mari kita baca doa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.